Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pada Bapak Muhammad Iqbal, Sarjana Komputer, Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma Pemrograman. Sebelumnya, kami dari kelompok 1, Rombel 1 akan mempresentasikan mengenai algoritma sequential search. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kami. Saya sendiri, Vila Sofiati, dengan NIM 411421036 sebagai moderator dan presentator. Kemudian rekan-rekan saya. Saya Muhammad Bagus Abdillah dengan NIM 4114211032 sebagai presentator. Saya Muhammad Riko Rizky dengan NIM 41114211041 sebagai presentator. Baik, untuk pembahasan materi akan saya serahkan kepada presentator. Algoritma pencarian. Pencarian atau searching adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan suatu data dalam sebuah kumpulan data. Misalnya, kita akan mencari sebuah angka dari sekumpulan data yang diberikan. Sedangkan algoritma pencarian adalah sebuah tahapan sistematis yang digunakan pada program untuk menelusuri suatu data yang dicari. Algoritma pencarian akan menerima sebuah argumen A dan mencoba menemukan rekaman yang memiliki kata kunci A. Pencarian dapat dilakukan pada data yang sudah terurut maupun data yang belum terurut. Macam-macam algoritma pencarian. Algoritma pencarian terdiri dari dua macam. Yang pertama, sequential search, yaitu mencari dengan mengecek satu persatu setiap elemen yang ada pada data. Kemudian yang kedua yaitu binary search, yaitu mencari dengan mempersempit wilayah pencarian, yaitu dengan membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus. Sequential search. Sequential search adalah sebuah metode pencarian yang dilakukan dengan memeriksa elemen larik dari elemen pertama sampai dengan elemen yang ditemukan atau sampai seluruh elemen diperiksa. Saat data yang dicari sudah ditemukan, maka proses pencarian akan dihentikan. Tetapi, jika data yang dicari belum ditemukan, maka pencarian akan terus dilakukan sampai semua data dibandingkan. Dalam kasus yang paling buruk, untuk larik dengan n elemen harus dicari sebanyak n kali. Cara kerja metode sequential search. Yang pertama yaitu input. Kita diminta untuk menginputkan data array sebanyak ukuran. Kemudian untuk outputnya, data kunci dalam array. Kemudian prinsip, setiap data pada array akan dibandingkan dengan kunci sampai pada data yang terakhir. Kemudian metode yang pertama, bila pada posisi ke i data sama dengan kunci, berarti data ditemukan pada posisi ke i. Yang kedua, bila sampai akhir data tidak juga ditemukan, berarti kunci tidak ada pada array. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari algoritma sequential search. Kelebihan dari algoritma ini adalah algoritmanya yang sederhana, kemudian relatif lebih cepat dan efisien untuk data yang terbatas. Mudah diterapkan karena data tidak perlu disortir terlebih dahulu. Maksudnya, data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu, jadi bisa data acak langsung dimasukkan ke programnya. Kemudian, kekurangan dari algoritma ini adalah worst case yang buruk, terlebih jika datanya yang dicari banyak. Hal ini akan mengakibatkan kurang cepat untuk data dalam jumlah besar dan beban komputasi cenderung lebih besar. Kemudian, konsep dari algoritma sequential search adalah membandingkan setiap elemen pada array satu persatu secara berurut. Proses pencarian ini dimulai dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Proses pencarian akan berhenti apabila data ditemukan. Jika hingga akhir array data masih juga tidak ditemukan, maka proses pencarian ini akan tetap dihentikan. Kemudian proses perulangan pada pencarian akan terjadi sebanyak jumlah n elemen pada array.
Selanjutnya ini adalah ilustrasi dari algoritma sequential search, di mana ini adalah gambaran dari program mencari angka 7. Dimulai dari pengecekan dari indeks ke-0, berlanjut ke indeks berikutnya, sampai indeks ditemukan angka ini, yaitu pada indeks ke-4. Kemudian ketika angka 7 ini sudah ditemukan ke indeks ke-4, maka program ini akan berhenti. Selanjutnya ini adalah ilustrasi yang kedua, di mana ini adalah pencarian banyaknya angka 2 yang muncul. Jadi, program akan mengecek dari indeks ke-0 sampai indeks terakhir untuk mengecek apakah ada angka 2 dan berapa banyak angka 2 yang muncul. Ketika program ini berakhir, akan muncul berapa angka 2 yang muncul pada program tadi. Nah, selanjutnya ada contoh kasus dari sequential search. Berikut ini merupakan flowchart dari contoh kasus algoritma sequential search. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam algoritma untuk melihat flowchart-nya. Nah, di sini kita sudah masuk dalam algoritma dan kita lihat itu flowchart dari program sequential search. Nah, langkah pertama untuk membuatnya, kita buat lebih dahulu fungsi dengan nama sequential search dengan parameter integer array data, integer n, dan juga integer x. Lalu kita deklarasikan integer i dan integer posisi. Lalu kita assign nilai dari variabel posisi dengan sama dengan -1. Selanjutnya kita lakukan struktur perulangan for dimulai dari i sama dengan 0 sampai dengan i sama dengan n-1. Dan dalam perulangan tersebut kita buat struktur pemilihan if data i sama dengan x, maka nilai dari variabel posisi sama dengan i. Apabila tidak, maka nilai dari variabel posisi tetap sama dengan -1. Lalu dari fungsi tersebut akan mereturn nilai dari posisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi utamanya. Pertama-tama kita deklarasikan lebih dahulu integer n, i, x, dan juga indeks. Lalu kita lakukan output algoritma sequential search. Lakukan output lagi dengan masukkan banyaknya array. Lalu kita lakukan input untuk nilai dari variabel n, yaitu variabel n itu merupakan banyaknya array. Selanjutnya kita deklarasikan dari integer array data n. Nah, di sini apabila nilai n itu sama dengan 3, maka kita akan mendeklarasikan array data 3 atau data dengan indeks 3. Lalu kita lakukan struktur perulangan untuk memasukkan nilai-nilai dari data-data tersebut dengan menggunakan struktur for mulai dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan n-1. Dalam struktur perulangan tersebut lakukan output data i, lalu kita menginput nilai dari variabel data i. Apabila perulangan sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan output masukkan angka yang akan dicari. Lalu kita akan menginput nilai dari variabel x, yaitu x itu merupakan angka yang ingin kita cari. Lalu kita lakukan assign indeks sama dengan sequence. Lakukan assign indeks sama dengan fungsi sequential search. Lalu kita lakukan struktur pemilihan. Jika indeks tidak sama dengan 1, bila benar, maka program akan mengeluarkan output yaitu angka x, yaitu x itu angka yang ingin kita cari, ditemukan di indeks ke, lalu kita akan diberitahu angka tersebut berada di indeks berapa. Nah, jika nilai indeks itu sama dengan 1, maka
program akan mengeluarkan output angka X, yaitu angka yang ingin dicari, tidak ditemukan. Nah, selanjutnya akan kita lihat di konsolnya. Kita mulai dari yang pertama. Pertama kita deklarasikan, yaitu ini seperti ini, integer n, i, x, dan juga indeks. Lalu kita lakukan output. Nah, di sini muncul sama seperti ini algoritma sequential search. Lakukan output lagi, yaitu masukkan banyak array, dan di sini muncul lagi banyaknya masukkan banyaknya array. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menginput nilai dari variabel n. Kita lakukan. Misalnya kita akan memasukkan nilai dari n itu 3. Nah, di sini maka kita akan mendeklarasikan data dengan ukuran nariknya 3. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perulangan dimulai dari i sama dengan 0 sampai i sama dengan n-1. Dari sini n-1 itu berarti 3-1 yaitu 2. Nah, pertama nilai i-nya sama dengan 0. Nah, untuk di sini kita akan output data i. Nah, di sini muncul data ke 0 karena i-nya di sini sama dengan 0. Nah, di sini selanjutnya akan disuruh untuk menginput data ke i, yaitu data ke 0. Dan ya, di sini kita input saja, misalnya 4. Nah, di sini selanjutnya nilai i-nya berubah jadi sama dengan 1. Nah, selanjutnya lakukan lagi output data i. Di sini muncul data 1 karena i-nya di sini sudah sama dengan 1. Dan selanjutnya kita akan menginput nilai dari data ke 1. Kita misalkan saja 10. Nah, di sini selanjutnya nilai i-nya itu sudah sama dengan 2. Nah, selanjutnya lanjut ke output data i. Nah, i di sini sudah sama dengan 2. Berarti di sini muncul data 2. Lalu selanjutnya kita akan menginput nilai dari data kedua. Lakukan input. Itu misalkan 3. Nah, karena di sini nilai i-nya sudah sama dengan 3 dan batas dari perulangan tersebut yaitu 2, maka perulangan tersebut sudah berhenti, maka akan dilanjutkan bahwa yaitu melakukan output, masukkan angka yang ingin dicari. Nah, di sini muncul masukkan angka yang ingin dicari. Nah, selanjutnya kita input nilai dari X, yaitu variabel dari angka yang ingin kita cari. Masukkan saja misalnya 5. Nah, di sini indeks sequential search data nx. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari sequential search. Kita deklarasikan integer i dan juga posisi. Dan di sini nilai dari variabel posisi sudah sama dengan 1. Dan di sini kita lakukan perulangan untuk mengecek tiap-tiap data ini. Dimulai dari data ke 0. Apakah data ke 0 sama dengan X, yaitu 5. Dan di sini bukan, maka nilai dari variabel posisi tetap sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke data ke 1. Nah, data ke 1 juga tetap sama, tidak sama dengan X, yaitu karena data ke 1 yaitu sama dengan 10. Dan yang angka yang ingin dicari yaitu 5. Jadi, nilai dari variabel posisi tetap sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ke data kedua. Data kedua juga sama, yaitu
adalah karena data kedua sama dengan 3 dan yang angka yang ingin dicari yaitu sama dengan 5, maka tetap nilai dari variabel posisi tetap sama dengan min 1. Nah, di sini sudah, maka fungsi tersebut akan mereturn nilai dari variabel posisi tadi, yaitu tetap sama dengan 1. Nah, karena dari nilai dari struktur nilai dari fungsi tadi sama dengan min 1, dan di sini struktur dari di sudut pemilihan, jika indeks tidak sama dengan min 1 berarti bernilai benar, maka output-nya akan mengeluarkan output seperti ini. Jika salah, maka ini. Jika salah itu berarti maksudnya indeksnya sama dengan min 1. Di sini nilai dari indeks itu sama dengan min 1, maka program akan melakukan output angka X, yaitu tadi 5, karena X-nya sama dengan 5, tidak ditemukan. Nah, di sini lihat output angka 5 tidak ditemukan. Programnya sudah selesai. Nah, selanjutnya ini merupakan program dan juga output dengan bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan kode blocks. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam kode blocks-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam kode blocks. Di sini kita lihat program sequential search dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama kita buat file header terlebih dahulu dengan hashtag include airstream. Lalu selanjutnya kita menggunakan using namespace std untuk memakai semua fungsi yang ada di file header airstream. Selanjutnya kita buat fungsi dengan nama sequential search dengan menggunakan tipe data integer dengan parameter integer data array, lalu integer n, dan juga integer x. Lalu dalam fungsi tersebut kita lakukan perulangan for dimulai dengan integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari n, dengan nilai i tersebut akan bertambah 1 setiap perulangannya. Dalam perulangan tersebut kita lakukan struktur pemilihan if data i sama dengan x, maka kita akan mereturn nilai i. Jika tidak, maka kita akan mereturn min 1. Nah, lalu kita masuk ke fungsi utamanya. Selanjutnya kita deklarasikan integer n, i, x, dan juga indeks dengan tipe data integer. Lalu kita lakukan cout algoritma sequential search. Selanjutnya kita lakukan cout ini untuk membuat garis. Lalu kita cout, masukkan banyaknya array. Lalu kita cin nilai dari variabel n. Ini gunanya untuk memasukkan nilai dari variabel n, yaitu variabel n itu untuk banyaknya array. Lalu kita deklarasikan integer data n. Ini adalah variabel dengan nama data dengan ukuran array yaitu n. Di sini apabila kita memasukkan nilai n tersebut sama dengan 3, maka kita mendeklarasikan integer data dengan ukuran array 3. Lalu selanjutnya kita lakukan perulangan for untuk memasukkan data-data yang sudah ada, dimulai dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari n, dengan nilai i tersebut bertambah 1 setiap perulangannya. Dalam perulangan tersebut kita lakukan cout data ke i, lalu cin data i untuk memasukkan nilai dari variabel data i. Setelah perulangan selesai, program
dilanjutkan dengan melakukan cout, masukkan angka yang ingin dicari. Lalu kita set in X, ya, X ini merupakan variabel dari angka yang ingin kita cari. Lalu selanjutnya kita lakukan index sama dengan fungsi sequential search tadi. Lalu kita lakukan struktur pemilihan if index tidak sama dengan min 1, maka kita akan lakukan cout angka X ditemukan di indeks ke indeks. Jika nilai indeks itu sama dengan 1, maka kita akan lakukan cout angka X tidak ditemukan. Nah, di sini kita bisa lihat pada output sebagai berikut ini. Nah, di sini kita lihat, pertama kita lihat seperti ini, dan di sini algoritma sequential search. Nah, lalu kita disuruh untuk memasukkan banyaknya array, kita masukkan saja misalnya 3. Nah, di sini kita lakukan penginputan untuk tatakan 0 karena sudah masuk ke ini. Kita misalkan saja ini 3, lalu kita disuruh memasukkan data ke 1, kita masukkan saja 1. Nah, selanjutnya ada disuruh memasukkan data kedua, kita masukkan saja 5. Dan di sini selanjutnya ada cout, masukkan angka yang ingin dicari, dan selanjutnya dilanjutkan dengan set in X, yaitu kita disuruh memasukkan angka yang ingin kita cari, kita tulis saja misalnya 5. Nah, di sini lihat angka 5 ditemukan di indeks kedua. Karena ini pada angka 5 ini pada data 2 itu kita memasukkan 5. Baik, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai algoritma sequential search. Apabila ada kesalahan baik dari kata maupun kalimat, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.